Tapi Dokter Made misalnya begini, HP-nya disebar, nomor HP disebar, lalu ganti HP gitu. Itu solusi? Tidak. Kita dengan nomor HP lama kan bisa, ya mungkin kita kelupaan, atau ganti nomor. Kita memverifikasi dengan nomor HP lama di akun yang mana bisa terjadi. Atau misalnya gara-gara Bjorka ini ada wakil DPR mengatakan dapat serbuan WA sehingga nggak mau pakai WA lagi, itu juga solusi? Mengganti dengan WA yang lain atau mengganti dengan menutup messenger akun WA yang lain gitu. Jadi pada kasus ini banyak beberapa orang yang misalnya saya ganti nomor handphone, adalah gitu. Entah kenapa juga nomor handphonenya diketahui. Ada juga akhirnya saya nggak mau pakai messenger WhatsApp, saya pakai messenger yang ada juga yang melakukan mitigasi dengan cara seperti itu. Jadi memang akhirnya orang berpikir gimana melakukan mitigasinya, mengurangi risiko. Tapi ini bagian mitigasi nggak? Atau sebenarnya bukan itu persoalannya? Jadi sebetulnya kalau kita bicara persoalan, kalau saya sendiri pribadi, tadi kan saya sudah katakan bahwasannya mata rantai terlemah dari sistem itu manusia. Dan manusia itu bukan hanya manusia pengguna loh. Manusia pengguna, manusia pengembang, manusia yang operate. Nah, kelemahan kita ketika membuat sistem di Indonesia, manusianya itu nggak pernah diperhatikan. Saya bikin sistem secanggih apapun, orangnya nggak ada. Anggaran untuk orangnya kecil. Itu PR kita. Dan orang itu termasuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Contoh paling mudah. Hubungannya, maaf Dokter Made, apa hubungannya dengan fenomena Bjorka ini? Ya, jadi gini, ketika satu, masyarakat tidak teredukasi dengan baik. Kedua, pengembang sistem tidak teredukasi dengan baik. Ketiga, operator sistem yang mengelola sistem tidak teredukasi dengan baik. Hasilnya kita memiliki sistem yang serampangan. Paling gampang kan sistem yang serampangan. Itu kan. Sistem itu saya tidak bilang hanya sistem software hardware, tapi secara keseluruhan lah. Itu yang terjadi termasuk proses bisnisnya serampangan. Oke, sistem serampangan itu gimana misalnya? Kaitannya dengan pengumbaran data pribadi kita? Ya misalnya gini, kita membuat sistem yang proses verifikasinya hanya bergantung kepada set data pribadi tersebut. Itulah justru malapetakannya. Gitu. Oke, Pak Dr. Made ingin mengatakan bahwa ketika kita apa-apa dimintain KTP sehingga itu ada NIK, lalu kemudian bikin apapun pakai kartu keluarga, bikin visa, kartu keluarga diminta, itu sebenarnya sumber malapetaka. Iya, jadi gini, ketika pembuat termasuk sebenarnya kan itu diadopsi ketika kita mau mendaftarkan SIM card, jadi punya nomor baru segala macam. Jadi yang sering jadi masalah gini, ketika kita membuat mekanisme, kita tidak melakukan istilahnya vulnerability analysis ataupun risk analysis. Celahnya di mana? Itu tidak kita lakukan. Jadi itu kan salah satu celah kalau kita mikir di awal, kalau orang tahu NIK, tahu ini, bisa jebol dong. Itu kan diakulan di awal, tetapi melakukan analisis itu cost, biaya. Nah, kita kadang-kadang kejar tayang nih. Ini biaya tambahan, udah nggak usah dipikirin dulu deh, nanti aja kalau ada masalah baru pencegahannya gimana. Penutupan biaya tambahannya baru kita pikirkan. Jadi kita tidak berpikir di depan, kalau ada apa-apa bagaimana di sistem ini. Ini kebiasaan yang terjadi di kita. Sehingga kalau kita berpikir seperti itu, kalau semuanya kita serahkan hanya bergantung NIK pakai ini kan bisa seperti ini.